Down syndrome dapat dideteksi sejak dini, bahkan sejak dalam kandungan melalui pemeriksaan ultrasonografi kandungan, kemudian pemeriksaan marker darah, amniocentesis, dan chorionic villus sampling atau CVS. Bicara mengenai Down syndrome pada anak, banyak sekali hal yang harus diperhatikan orang tua mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak. Salah satunya bila anak mengalami gangguan berbicara, berdiri, berjalan, ataupun gangguan perilaku. Karena bisa jadi hal tersebut merupakan salah satu gejala kelainan bawaan dan genetik. Menurut studi di dunia, kelainan bawaan cukup sering terjadi di dunia. Salah satu yang tersering adalah Down syndrome. Orang tua di rumah tentunya sudah tidak asing mendengar Down syndrome, kan? Ternyata Down syndrome mudah dideteksi sejak anak masih usia dini. Orang tua apa saja tandanya? Yuk kita saksikan video ini. Down syndrome adalah suatu kelainan genetik atau bawaan di mana seseorang memiliki kromosom 21 yang berlebih atau ekstra. Kromosom sendiri adalah suatu molekul yang berisi materi genetik yang berfungsi untuk membawa informasi genetik mengenai sifat dan karakteristik fisik dari seseorang. Nah, pada Down syndrome, kromosom ke-21 ini terkopi lebih atau ekstra, sehingga sering juga disebut sebagai trisomi ke-21. Hal ini menyebabkan perubahan atau abnormalitas yang mempengaruhi perubahan dari fisik, perilaku, maupun intelektual. Down syndrome dapat dideteksi sejak dini, bahkan sejak dalam kandungan melalui pemeriksaan ultrasonografi kandungan, kemudian pemeriksaan marker darah, amniocentesis, dan chorionic villus sampling atau yang disingkat dengan CVS. Nah, pada saat bayi baru lahir, umumnya kita juga dapat mengenali anak ini Down syndrome karena umumnya mereka memiliki kesamaan fisik atau tipikal. Contohnya wajah yang tipikal yang pada kepustakaan lama disebut sebagai mongoloid face. Apa itu mongoloid face? Yaitu ketika matanya sipit, kemudian bagian dalam dari mata terdapat lipatan yang disebut epicentral fold, serta jembatan di antara hidung mendatar atau disebut sebagai flat nasal break. Gejala lain atau tanda fisik pada bayi yang baru lahir juga bisa kita temui, salah satunya mikrosefali atau lingkar kepala yang lebih kecil. Kemudian wajah yang lebih datar atau flat, kemudian lidah yang lebih besar atau makroglosia, sehingga sering tampak lidahnya menempel ke bibir sisi luar. Ukuran telinganya lebih kecil, leher yang lebih pendek, garis tangan yang horizontal atau mendatar yang disebut sebagai simian crease. Kemudian tubuh atau perawakan yang lebih pendek, serta anak ini juga mengalami hipotonia atau tonus otot yang lemah, sehingga seringkali mengalami gangguan pada pergerakan motor seperti keterlambatan duduk, berdiri, maupun berjalan. Selain adanya gangguan dari bentukan fisik, anak-anak juga sering mengalami gangguan perilaku serta gangguan kognitif yang mempengaruhi terhadap cara berpikir maupun belajar. Selain itu, pada Down syndrome seringkali mengalami komorbiditas atau penyakit penyerta seperti penyakit jantung bawaan, hipotiroid, gangguan pendengaran, obstructive sleep apnea atau yang disingkat dengan OSA. Bagaimana penanganan Down syndrome? Down syndrome sebenarnya adalah suatu kelainan yang menetap. Namun, banyak hal yang bisa dilakukan untuk mendukung agar anak-anak dengan Down syndrome tetap produktif dan tumbuh kembang secara optimal. Hal ini tentunya memerlukan peran serta dari semua pihak, termasuk orang tua, guru, masyarakat, maupun lingkungan yang ada di sekitarnya. Konsultasi dengan tenaga profesional juga sangat penting, seperti dokter spesialis anak untuk bertukar informasi, kemudian memantau tumbuh kembang serta mendeteksi
dini komorbiditas yang bisa terjadi. Tentu dokter spesialis anak nantinya akan bekerja sama dengan banyak disiplin ilmu kesehatan seperti fisioterapi dan rehab medik. Nantinya anak-anak ini akan diberikan program atau terapi yang sesuai dengan kebutuhannya, seperti terapi wicara. Pada akhirnya, kita ingin sekali anak-anak ini tumbuh secara optimal sehingga fungsi dan kemandiriannya akan berfungsi secara baik. Kita selalu berharap anak dengan Down syndrome ini dapat hidup dengan baik, berada di tengah-tengah masyarakat. Jika ada anak, ayah, dan bunda mengalami keluhan dan ingin konsultasi, jangan ragu untuk mendatangi fasilitas kesehatan atau dokter spesialis anak terdekat.